partner Sinta. Siang ini kita akan mempelajari mengenai model konseptual Betty Newman. Saat ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya dari program studi Diploma 3 Keperawatan dari Stika Santo Borromeus. Yuk, silakan siapa yang mau berkenalan, mangga. Ini Cynthia, ini Aul. Di sana ada Rena dengan Dul, juga ada Ketut, lalu ada Anissa dan Agnes. Juga di situ ada Debbie, lalu ada Birgita, ada Stefani, juga ada Dila. Yeay, and then ada, dan di sana ada sip, juga ada oke. Halo. Hai, halo. Di sini ada tim penyaji adalah Debbie, Dian dan Elgi, dan akan dipandu oleh Dewi sebagai moderator. Ya, mari teman-teman menyaksikannya ya. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya di sini. Selamat pagi teman-teman. Baik, izinkan saya untuk mengatur jalannya acara seminar pagi hari ini dengan model konsep keperawatan Betty Newman. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak untuk pemaparan materi dari kelompok model keperawatan Betty Newman. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih kepada moderator. Seperti yang dijelaskan dari moderator, kami di sini Elgi dan Dia akan mempresentasikan tentang model keperawatan menurut Betty Newman. Betty Newman. Siapa sih Betty Newman itu? Betty Newman lahir di London, Ohio pada tahun 1924. Dia latar belakangnya di pedesaan yang membantu dirinya untuk mengembangkan rasa kasih sayang terhadap semua orang yang membutuhkan, seperti yang dilakukannya sepanjang karirnya. Terus Betty Newman bekerja sebagai teknisi di perusahaan pesawat terbang dan sebagai juru masak di Ohio dalam rangka menabung untuk pendidikannya dan juga membantu keluarganya. Betty Newman ini pernah bersekolah di sekolah keperawatan. Beliau pertama kali memperoleh pendidikan di Hospital School of Nursing yang sekarang berubah menjadi General Hospital of Akron di Ohio pada tahun 1947. Dan beliau pindah ke Los Angeles untuk tinggal dengan keluarganya di California. Newman bekerja di banyak bidang, di antaranya perawat di sekolah, perawat di industri. Beliau juga memegang jabatan penting yaitu sebagai staf keperawatan di Rumah Sakit California dan instruktur klinik di University of California Medical Center. Next. Selanjutnya model konsep keperawatan menurut Betty Newman. Model konsep keperawatan yang dikemukakan oleh Betty Newman adalah model konsep healthy care system, yaitu model konsep yang menggambarkan aktivitas keperawatan yang ditunjukkan kepada penekanan penurunan stres dengan memperkuat garis pertahanan di secara fleksibel atau normal maupun resisten, dengan sasaran pelayanan adalah komunitas. Model ini bertujuan agar terjadi stabilisasi klien dan keluarga dalam lingkungan yang dinamis, sehingga Betty Newman menggambarkan peran perawat yang bersifat menyeluruh dan saling ketergantungan atau interdependency. Secara umum konsep ini
stresor atau faktor-faktor yang mempengaruhi proses adaptasi pada pasien. Untuk itu, tindakan keperawatan yang seharusnya dilakukan menurut Neumann adalah mencegah atau mengurangi adanya reaksi tubuh akibat stresor. Upaya tersebut dapat dinamakan sebagai pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Next. Ada 3 pencegahan yang tadi saya sebutkan, primer, sekunder, dan tersier. Pada primer itu berfokus pada penguatan pertahanan tubuh atau sebagai tindakan perawatan yang faktor-faktornya itu berpotensi atau aktual yang terjadi akibat stresor yang tertentu. Karena adanya stresor, pencegahan reaksi tubuh karena adanya stresor yang mendukung coping pada pasien secara konstruktif. Sekunder yang berfokus pada penguatan pertahanan dan sumber internal. Pada pencegahan ini melalui penetapan prioritas berbagai tindakan perawatan yang dapat mengurangi atau menghilangkan penyakit serta reaksi tubuh lainnya karena adanya stresor. Lalu ada tersier untuk memberikan penguatan pertahanan tubuh terhadap stresor. Pada pencegahan ini melalui pendidikan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan untuk membantu pencegahan tersier ini terjadi masalah yang sama seperti yang dapat meliputi pengobatan secara rutin dan teratur serta pencegahan terhadap adanya kerusakan lebih lanjut dari komplikasi suatu penyakit. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya Elma. Lalu Neumann juga meyakini bahwa keperawatan memperhatikan manusia secara utuh. Tujuan dari keperawatan adalah membantu individu, keluarga, kelompok dalam mencapai dan mempertahankan tingkat kesehatan yang optimal. Perawat mengkaji, mengatur, dan mengevaluasi sistem klien. Perawatan berfokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi respons klien terhadap stresor. Betty Neumann pada tahun 1972 mendefinisikan manusia secara utuh merupakan gabungan dari konsep holistik dan pendekatan sistem terbuka. Bagi Neumann, manusia merupakan makhluk dengan kombinasi kompleks yang dinamis dari fisiologi, sosiokultural, dan variabel perkembangan yang berfungsi sebagai sistem terbuka. Sebagai sistem terbuka, manusia berinteraksi, beradaptasi dengan dan disesuaikan oleh lingkungan yang digambarkan sebagai stresor. Lalu konsep utama yang teridentifikasi adalah pendekatan holistik. Sistem terbuka meliputi fungsi, input dan output, feedback, negentropi, dan stabilitas. Lingkungan yang dibuat sehat, sakit, sistem klien atau meliputi 5 variabel klien, yaitu struktur dasar, garis pertahanan normal, garis pertahanan fleksibel, stresor, tingkat reaksi, pencegahan dan intervensi, dan rekonstruksi. Adapun dari konsep utama tersebut adalah yang pertama, pendekatan holistik. Klien sebagai suatu sistem dapat diidentifikasikan sebagai orang, keluarga, kelompok, masyarakat, atau sosial. Klien digambarkan sebagai sesuatu yang utuh, bagian dari sistem dinamis. Model ini mempertimbangkan semua variabel yang secara simultan mempengaruhi klien, yaitu fisiologi, psikologi, sosiokultural, pengembangan, dan spiritual. Lalu yang selanjutnya adalah sistem terbuka. Fungsi atau proses klien sebagai sistem bertukar energi, informasi, berbagai hal dengan lingkungannya, dan menggunakan sumber energi yang didapat untuk bergerak ke arah stabilitas yang utuh. Lalu selanjutnya ada input dan output, yaitu klien sebagai suatu sistem. Input dan output adalah zat-zat, energi, informasi yang saling bertukar antara klien dan lingkungan. Lalu selanjutnya ada feedback. Sistem output dalam bentuk zat, energi, dan informasi memberikan sebagai feedback atau input selanjutnya untuk memperbaiki tindakan, untuk merubah, meningkatkan, atau menstabilkan sistem. Lalu ada negentropi, suatu proses pemanfaatan energi konservasi yang membantu kemajuan sistem ke arah stabilitas atau baik. Lalu ada entropi atau suatu proses kehabisan energi atau disorganisasi yang menggerakkan sistem ke arah sakit atau kemungkinan kematian. Lalu stability, suatu keinginan keadaan seimbang antara penanggulangan sistem dan stresor untuk memelihara tingkat kesehatan yang optimal dan integritas. Lalu ada environment, kekuatan internal atau eksternal di sekitarnya dan mempengaruhi klien setiap saat sebagai bagian dari lingkungan. Lalu selanjutnya ada create environment, yaitu suatu pengembangan yang tidak disadari oleh klien untuk mengekspresikan sistem
secara simbolik dan dari keseluruhan sistem. Tujuannya adalah menyediakan suatu arena aman untuk sistem fungsi lain dan untuk membatasi klien dari stresor. Lalu selanjutnya adalah client system atau 5 variabel tadi nih yang fisiologi, psikologi, sosiokultural, pengembangan, dan spiritual. Klien dalam berinteraksi dengan lingkungan bagian dari klien sebagai sistem. Lalu selanjutnya adalah basic client structure. Klien sebagai sistem terdiri dari pusat inti yang dikelilingi oleh lingkaran terpusat. Pusat diagram dari lingkaran menghadirkan faktor kehidupan dasar atau super energi klien. Inti struktur ini terdiri faktor kehidupan yang dasar umum untuk seluruh anggota organisme sebagai faktor bawaan atau genetik. Lalu ada lines of resistance, yaitu serangkaian yang merusak lingkaran di sekitar struktur inti dasar disebut garis pertahanan. Lalu selanjutnya ada normal line defense, yaitu garis pertahanan normal adalah suatu model di luar lingkaran padat. Hal itu menghadirkan suatu keadaan stabil untuk individu atau sistem. Itu juga semua meliputi variabel sistem dan perilaku seperti kebiasaan pola coping, seseorang, gaya hidup, dan tahap perkembangan. Lalu selanjutnya ada garis pertahanan fleksibel. Garis lingkaran kotak-kotak terluar dinamakan garis pertahanan fleksibel. Hal ini dinamis dan dapat berubah dengan cepat dalam waktu yang singkat. Hubungan antara variabel fisiologi, psikologi, sosiokultural, perkembangan, dan spiritual dapat mempengaruhi tingkat kemampuan individu untuk menggunakan garis pertahanan fleksibel untuk melawan kemungkinan dari reaksi stresor seperti gangguan tidur. Lalu selanjutnya adalah kesejahteraan atau wellness. Kesejahteraan merupakan kondisi tiap bagian dari sistem klien berinteraksi secara harmoni dengan seluruh sistem agar kebutuhan sistemnya terpenuhi. Lalu ada sakit atau illness, yaitu sakit terjadi ketika kebutuhan tidak terpenuhi yang mengakibatkan keadaan tidak seimbang dan kejenuhan energi. Lalu ada stresor. Stresor adalah kekuatan yang secara potensial dapat mengakibatkan gangguan pada sistem yang stabil. Stresor dapat berupa kekuatan intrapersonal, kekuatan interpersonal, dan kekuatan ekstrapersonal. Lalu ada tingkat reaksi. Tingkat reaksi merupakan jumlah energi yang diperlukan oleh klien untuk menyesuaikan terhadap stresor. Lalu ada pencegahan sebagai intervensi. Intervensi adalah tindakan yang bertujuan untuk membantu klien menahan, mencapai, atau mempertahankan stabilitas sistem. Seperti yang tadi juga di intervensi itu dengan mengidentifikasikan 3 level intervensi, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, serta pencegahan tersier. Lalu selanjutnya adalah rekonstitusi, terjadi mengikut ritme reaksi stresor. Hal ini menggambarkan kembalinya sistem stabil di mana tingkat kesejahteraannya lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya untuk melawan stresor. Next. Nah, di dalam konsep Neumann ini ada 4 komponen sentral. Yang pertama itu manusia. Manusia sebagai klien atau sistem klien. Model sistem Neumann menyatukan konsep klien sebagai sistem yang dapat berupa individu, keluarga, kelompok, komunitas, atau kelompok sosial tertentu. Sistem klien adalah gabungan hubungan yang dinamik antara faktor fisiologi, psikologi, sosiokultural, pengembangan, dan spiritual. Sistem klien digambarkan sebagai perubahan dan pergerakan konstan yang hidup sebagai sistem terbuka dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan. Lalu yang kedua adalah kesehatan. Neumann mempertimbangkan kerjanya sebagai model sejahtera, di mana ia memandang kesehatan sebagai kondisi yang terus-menerus dari sehat menuju sakit yang secara alamiah, dinamis, dan secara konstan seseorang berubah untuk mencapai kondisi sehat yang optimal atau stabil yang diindikasikan ke seluruh kebutuhan sistem terpenuhi. Lalu yang ketiga adalah keperawatan. Neumann menyatakan bahwa keperawatan adalah memperhatikan semua aspek manusia. Lalu yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan dan manusia diidentifikasikan sebagai dasar fenomena dari model sistem Neumann, bahwa hubungan manusia dengan lingkungan adalah hubungan yang timbal balik. Terus ada juga proses keperawatan dari Betty Neumann, yaitu diagnosa keperawatan seperti pengkajian, identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi 5 variabel klien menurut Betty Neumann, identifikasi stresor dan faktor interpersonal, intrapersonal, ekstrapersonal pada pasien, serta identifikasi dan membedakan persepsi antara klien dan caregiver, serta mencoba untuk menyelesaikan perbedaan konseptual. Sekian dari kelompok kami, waktu dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok atas penyampaian materinya. Mari kita apresiasi terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman
dipertanyakan atau ingin diperjelas, boleh ditanyakan dengan mengangkat tangan dan memperkenalkan serta paparkan apa yang ingin dipertanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan hubungkan dengan manajemen keperawatan Geronti. Iya. Sekali lagi boleh pada teman-teman apabila masih ada yang ingin dipertanyakan atau ingin diperjelas pada kelompok, boleh langsung angkat tangan, kemudian perkenalkan diri dan paparkan apa yang ingin dipertanyakan ataupun apa yang ingin diperjelas kembali mengenai konsep perawatan model Betty Newman. Ketut nggak mau bertanya? Lagi apa? Berpikirnya kenapa keras sekali? Jangan keras-keras pikirnya. Betty Newman ini terkenal dengan teori apa dia? Healthcare system. Jadi yang dinamakan sistem itu di sini siapa berarti? Yang dinamakan sistem di sini berarti siapa? Manusia. Manusia sebagai sistem terbuka. Ya, sistem terbuka. Kenapa? Karena manusia dia berhubungan dengan orang lain, ya, dia sistem. Manusia itu adalah sistem. Jadi dia menggambarkannya bahwa manusia itu adalah healthcare system. Jadi bagaimana di dalam sistem itu menggambarkan bahwa aktivitas keperawatan ditujukan kepada penekanan penurunan stres yang terjadi pada manusia. Stresnya itu bukan hanya stres bicara tentang psikologis, tapi stres secara fisik. Ya, stres secara fisik apa? Contohnya mengalami kesakitan, mengalami serangan dari mikroorganisme, begitu ya. Itu sebenarnya stres buat tubuh kita, gitu. Jadi stres itu bukan hanya kita bicara tentang psikologis, tapi juga stres buat fisik kita, di mana nanti ini akan mempengaruhi garis pertahanan diri, sistem kekebalan tubuh kita, gitu ya. Jadi saya sudah siap juga materi. Gitu. Ya, kelompok sih maju tapi saya juga punya materi. Nah, jadi ayo ada pertanyaan dari sini, tadi saya jelasin. Jadi bagaimana manusia itu pada saat dia mendapatkan stres, baik secara dalam lingkungannya, secara psikologisnya, apakah dia akan tetap sehat normal atau resisten atau dia malah jatuh sakit, begitu ya. Yuk, ada pertanyaan? Ingat ya, kalau manusia itu dia harus dalam seimbang kan? Seimbang namanya apa?
Homeostatis. Nah, homeostatis ini bukan hanya bicara di dalam fisik tapi juga psikologis. Jadi memang Betty Newman memandang manusia secara holistik. Tadi kan ada ya, secara holistik, bio, psiko, sosio, kultural, spiritual. Begitu. Ya, semoga semakin jelas. Ada pertanyaan? Silakan Dul, kalau mau bertanya, jangan ragu-ragu. Si Dul mau bertanya, tapi dia mah ragu-ragu dia. Sebenarnya teori konseptual ini sudah dipelajari pada mata kuliah apa? Ada KDK ya, konsep dasar keperawatan, juga pada mata kuliah metodologi keperawatan kan ya? Ada nggak? Ada kan ada ya? Metodologi keperawatan? Ada kan? Tapi mungkin tidak dibahas secara jelas tentang model keperawatannya. Nah, kalau kita ngebahas tentang model keperawatannya, karena nanti terkait dengan gerontik, ya. Tetap kan tadi Betty Newman dia punya paradigma keperawatannya ada 4: manusia, kesehatan, lingkungan, keperawatan, ya. Nah, jadi untuk manusia ini seperti apa pada gerontik itu? Coba boleh dijelaskan atau boleh mau ditanyakan? Enggak? Aulia ada pertanyaan, Aul? Enggak? Yuk Debbie boleh nanya loh Deb. Gratis Deb. Boleh, Risma mau nanya, silakan Riz. Risma mau bertanya, kekurangan dan kelebihan dari teori Betty Newman ini apa? Ya, pertanyaannya Risma adalah kekurangan dan kelebihan dari teori Betty Newman. 1. Ya, silakan, Debbie. Kan tadi di model konsep itu ada ditunjukkan kepada penekanan penurunan stres. Ya. Kalau dihubungin sama gerontik itu misalkan lansia gitu, bagaimana sih mencegah itu stres? Ya, oke, terima kasih Debbie. Yo, Dul. Izin bertanya kepada kelompok, bagaimana cara penerapan teori Betty Newman terhadap pengkajian lansia ataupun gerontik? Ya, sip. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih untuk para penanya dari Dul, Debbie, dan Risma. Saya coba untuk meminta waktunya kepada teman-teman, kepada kelompok, boleh dipersiapkan untuk jawaban pertanyaan dari teman-teman. Saya berikan waktunya. Baik, sambil menunggu kelompok untuk menyiapkan pertanyaan, apabila masih ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh diajukan kembali pertanyaannya.
Atau mungkin mau dilanjut dulu sama kelompok selanjutnya? Ya, si siapa hari ini tadi? Henderson, silakan. Kelompok Henderson. Angga. Sambil supaya kelompok Betty Newman mencari jawaban. Silakan. Tetap Dewi sebagai moderator. Iya. Nggak apa-apa, di situ juga ambil bangkunya boleh. Jadi 2 itu. Baik, sambil menunggu kelompok untuk mempersiapkan pertanyaannya, mari kita lanjut terlebih dahulu kepada kelompok selanjutnya. Kelompok dengan model konseptual Henderson. Kepada kelompok dipersilakan untuk maju. Ya. Nggak apa-apa di situ ya, boleh. Boleh. Bawa deh bangkunya, Dek. Bawa bangkunya. Udah ada semua di situ. Ini deh. Mengganggu? Enggak. Ya, nggak apa-apa di situ, Nak. Sambil mencari jawaban ya. Kalian bertiga ya? Bertiga. Oke. Bisa? Yuk, duduk, Wi. Ya. Berarti bisa di sana, di Puri di situ. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung lanjut saja pada kelompok untuk melakukan materinya tentang konseptual keperawatan gerontik menurut Henderson. Kepada kelompok saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Kami di sini akan menjelaskan tentang model konseptual gerontik menurut Henderson. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu Ferdinand Henderson itu dia adalah seorang yang lahir di Amerika, di mana dia menghabiskan hidupnya dengan didedikasikan untuk praktik penelitian keperawatan. Dan ini pun penelitian ini sudah dilakukan pada tahun 1990. Kemudian dari Ferdinand Henderson ini mendefinisikan kembali keperawatan dalam hal fungsional dan menghubungkan prinsip-prinsip fisiologi dan psikopatologis. Boleh di next. Nah, secara latar belakangnya Ferdinand Henderson ini mendefinisikan bahwa keperawatan itu sebagai penolong individu saat sakit ataupun sehat dalam melakukan kegiatan yang tertentu yang bertujuan untuk kesehatan, pemulihan, atau kematian, yang dimana individu ini akan melakukan sendiri jika mereka mempunyai kekuatan keinginan atau pengetahuannya. Boleh di next. Nah, selanjutnya dari dalam teori Henderson ini mengkategorikan ada 14 kebutuhan dasar semua orang dan mengikuti serta fenomena dari ruang lingkup yang terkait. Salah satunya itu ada fisiologis, psikologis,
sosial kultural, spiritual, serta perkembangan. Boleh di next. Kemudian untuk konsepnya didasari dengan keyakinan dan nilai yang dimiliki. Nah, di sini tuh kita bisa mengetahui salah satunya itu manusia akan mengalami perkembangan mulai dari pertumbuhan dan perkembangan dalam tentang kehidupannya. Kemudian dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, individu akan mengalami ketergantungan sejak lahir hingga menjadi mandiri pada dewasa yang dapat dipengaruhi oleh pola asuh, lingkungan, dan kesehatan. Sudah jelas. Kemudian yang terakhir ini dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, individu dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, diantaranya terhambat dalam melakukan aktivitas, belum dapat melaksanakan aktivitas, dan tidak dapat melakukan aktivitas. Kemudian dalam model konsep keperawatan ini dijelaskan oleh Ferdinand Henderson ini bahwa konsep aktivitas sehari-hari dengan memberikan gambaran tugas perawat, yaitu mengkaji individu baik yang sehat ataupun sehat dengan memberikan dukungan kepada kesehatan, menyembuhkan serta agar meninggal dengan damai, seperti itu. Kemudian ada model keperawatan Ferdinand Henderson yang akan dijelaskan oleh Uli. Baik, yang berikutnya adalah model keperawatan Ferdinand Henderson, di mana otoritarian dan struktur hierarki di rumah sakit. Yang kedua, sering terdapat fokus satu pihak, yaitu pada penyembuhan gangguan fungsi fisik semata. Yang ketiga, ada fakta bahwa mempertahankan kontak pribadi dengan pasien merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan pada masa itu. Keempat, adanya keanekaragaman pengalaman yang ia miliki selama karir keperawatannya di Amerika Serikat di berbagai bidang pelayanan kesehatan. Next. Nah, ini ada hubungan model dengan paradigma perawatan. Yang pertama, manusia. Jadi Ferdinand Henderson ini kayak mengkategorikan gitu bahwa individu sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan raganya itu merupakan satu kesatuan. Terus lebih lanjut lagi antara individu dan keluarganya, terus individu juga dipandang sebagai unit tunggal, dan setiap manusia harus berupaya untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan emosionalnya. Terus yang kedua ada lingkungan. Beliau juga mendefinisikan bahwa lingkungan itu sebagai seluruh faktor eksternal dan kondisi yang mempengaruhi kehidupannya dan perkembangan dari manusia itu sendiri. Yang ketiga ada sehat sakit. Nah, beliau menjelaskan bahwa sehat itu adalah kualitas hidup tertentu. Nah, yang oleh Henderson tersebut itu dihubungkan dengan kemandirian, di mana karakteristik utama dari sakit itu adalah ketergantungan dan berbagai tingkat ketergantungan gitu. Jadi kalau misalkan sehat dia dibilangnya mandiri, kalau misalkan sakit dia ketergantungan itu. Terus yang keempat ada keperawatan. Jadi ada fungsi unik perawat dalam membantu individu, baik apakah ia baik dia sakit ataupun sehat. Nah, dalam peran tambahan dan peran pendukung. Terus juga tujuan dari keperawatan ini adalah untuk membantu individu ini memperoleh kembali kemandiriannya sesegera mungkin. Next. Nah, ini konsep utama teori Henderson, ada keperawatan, kesehatan, lingkungan, itu sama kayak yang tadi, intinya ke situ. Next. Nah, tadi sempat disinggung 14 komponen yang dikemukakan oleh Henderson. Itu yang pertama adalah bernafas secara normal itu. Jadi individunya ini bernafasnya tidak ada gangguan, terus juga terpenuhi juga bernafas normal seperti apa. Yang kedua ada makan dan minumnya dengan cukup. Bukan hanya jumlah dari makan minumannya juga, tapi suplemen-suplemen yang dibutuhkan sama tubuhnya juga itu cukupi. Lalu membuang kotoran tubuh. Terus bergerak dan menjaga posisi yang diinginkan. Kayak setiap individu kan kayak punya keinginan sesuatu gitu, nah dia harus bisa bergerak dan menjaga posisi yang diinginkannya. Lalu tidur dan istirahat, memilih pakaian yang sesuai, terus menjaga suhu tubuh
tetap dalam batas normal dengan menyesuaikan pakaian dan mengubah lingkungan. Next. Yang berikutnya adalah menjaga tubuh agar tetap bersih dan terawat serta melindungi integumen. Terus menghindari bahaya lingkungan yang bisa melukai, berkomunikasi dengan orang lain dalam mengungkapkan emosi, kebutuhan, rasa takut atau pendapat. Terus beribadah sesuai dengan keyakinan, bekerja dengan tata cara yang mengandung unsur prestasi. Terus juga bermain atau terlibat dalam berbagai kegiatan gitu di lingkungannya. Nah, lalu belajar mengetahui atau memuaskan rasa penasaran yang menuntut pada perkembangan normal dan kesehatan serta menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia. Next. Nah, sebagai perawat itu dalam memberikan pelayanan kepada kliennya tentu harus terjalin hubungan antara perawat dan klien. Menurut Henderson, hubungan perawat dan klien ini terbagi menjadi 3 tingkatan, mulai dari hubungan yang sangat bergantung hingga hubungan yang sangat mandiri. Itu ada prosesnya gitu. Jadi kalau misalkan dia sakit, dia pasti sepenuhnya tergantung sama perawat dan harus dibantu sampai dia bisa mandiri. Terus tadi kan dibagi jadi 3 menurut Henderson. Nah, yang pertama itu ada perawat sebagai pengganti, bagi pasien. Jadi kita tuh harus kan kalau misalkan pasien sakit pasti ada sesuatu yang dia nggak bisa lakuin. Nah, kita tuh sebagai perawat kita harus bantu gitu. Jadi sebagai pengganti kita harus bisa bantu memenuhi gitu, karena Seperti cairan yang hilang, perawat membantu untuk memasak infus. ya kayak gitu. Jadi bantu untuk memenuhi karena dia nggak bisa memenuhi cairannya sendiri. Jadi kita jadi penggantinya. Terus perawat sebagai penolong bagi pasien. Itu sama kayak tadi, kalau misalkan pasiennya kayak minta tolong, kita harus bisa bantu. Terus perawat sebagai mitra atau partner sebagai pasien. Kita karena tadi menjalin hubungan antara pasien dengan perawat, jadinya harus kayak partner, bisa saling berbagi gitu. Next. Berikut ada aplikasi teori Henderson yang akan disampaikan. Selanjutnya aplikasi teori Henderson dalam proses keperawatan. Ilmu keperawatan Henderson dalam kaitannya dengan praktik keperawatan menunjukkan bahwa keperawatan memiliki tugas utama sebagai pemberian asuhan keperawatan langsung kepada pasien. Manfaat asuhan keperawatan ini terlihat dari kemajuan kondisi pasien yang semula tergantung pada orang lain menjadi mandiri. Perawat dapat membantu pasien beralih dari kondisi tergantung atau dependen menjadi mandiri atau independen. Dengan pengkajian, merencanakan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi 14 komponen yang tadi jelasin tadi teori penanganan perawat dasar. Next. Aplikasi teori Henderson dalam proses keperawatan. Di sini ada 4 ya. Yang pertama, pada tahap penilaian atau pengkajian, perawat menilai kebutuhan dasar yang pada pasiennya berdasarkan 14 komponen tadi yang dijelasin yang di atas. Yang kedua, dalam pengumpulan data, perawat menggunakan metode observasi dari indera penciuman, perabaan, dan pendengaran. Yang ketiga, setelah data terkumpul, perawat menganalisis data tersebut dan membandingkannya dengan pengetahuan dasar tentang sehat atau sakit. Yang keempat, hasil analisis yang tadi yang perawat yang dapat dari pasien menentukan diagnosis keperawatan yang akan muncul. Dari diagnosa keperawatan menurut Henderson dibuat dengan mengenali kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dengan atau tanpa bantuan, serta dengan pertimbangan kekuatan atau pengetahuan yang dimiliki individu. Next. Selanjutnya, aplikasi teori Henderson dalam proses keperawatan. Yang pertama, tahap perencanaan meliputi aktivitas penyusunan rencana. Perawat sesuai kebutuhan individu, termasuk di dalamnya perbaikan rencana jika ditemukan adanya perubahan serta dokumentasi bagaimana perawat membantu individu dalam keadaan sakit atau sehat. Yang kedua, selanjutnya pada tahap implementasi, perawat membantu individu memenuhi kebutuhan dasar. Seperti tadi, misalnya pasiennya kebutuhan cairan
si perawatnya membantu ya dengan memberikan impuls ya kebutuhan dasarnya yang tadi dijelasin ya, yang telah disusun oleh dalam rancangan keperawatan guna memelihara kesehatan individu, memulihkannya dari kondisi sakit atau membantunya meninggal dalam damai. Selanjutnya, tujuan proses keperawatan menurut teori Henderson. Yang pertama, untuk bekerja sama secara mandiri dengan tenaga pemberian pelayanan kesehatan dan pembantuan klien untuk mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin. Menurut Henderson, peran perawat itu adalah menyempurnakan dalam membantu mencapai kemampuan atau mencukupi untuk mempertahankan atau memperoleh kemandirian dalam memenuhi ke 14 tadi komponen yang dijelasin dalam dasar bantuan dari perawat ke pasien. Sekian dan terima kasih. Baik, pemaparan materi dari kelompok sudah selesai. Mari kita apresiasi terlebih dahulu kepada kepada teman-teman. Apabila masih ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ingin diperjelas, boleh dipertanyakan dengan angkat tangan dan memperkenalkan diri, lalu jelaskan, paparkan pertanyaan yang ingin diajukan kepada kelompok. Saya persilakan kepada teman-teman. Atau mungkin yang kelompok sudah menemukan jawaban? Baik, sambil menunggu teman-teman mempertanyakan kembali kepada kelompok. Sekarang untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kelompok yang tadi sebelumnya untuk memaparkan jawaban dari pertanyaan teman-teman yang sudah diajukan. Boleh? Izin menjawab pertanyaan dari Dedi. Jadi tadi cara mencegah stresor jadi menurut konsep dari Naumann, untuk mencegah stresor kita bisa menggunakan beberapa konsep pendekatan holistik dan juga sistem terbuka. Pada sistem terbuka ini kita sebagai suatu sistem atau sebagai manusia itu saling bertukar informasi, atau kita sebagai perawat itu saling sebagai tempat curhat pada pasien, dan juga kita harus memberikan feedback yang baik dan juga input tindakan agar pasien bisa merubah atau menstabilisasikan pikirannya dengan cara mengajak pasien untuk beraktivitas di luar lingkungan, di luar rumah sakit, seperti di lingkungan seperti itu. Kalau terjawab itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh kepada moderator, izin menjawab pertanyaan dari Risma. Persilakan. Tadi pertanyaannya itu kelebihan dan kekurangan dari konsep yang teori Neumann. Nah, pertama yang kelebihannya itu adalah Neumann menggunakan diagram yang jelas. Diagram ini digunakan dalam sebuah penjelasan tentang teori sehingga membuat teori terlihat lebih menarik. Diagram ini mempertinggi dan menyediakan jawab dengan tantangan untuk pertimbangan. Lalu kedua, model sistem Neumann ini lebih fleksibel. IAS digunakan pada area yang didukung seperti pendidikan dan pelatihan untuk keperawatan. Namun ada pun kelemahannya atau kekurangannya, yaitu yang pertama, model sistem Neumann dapat digunakan oleh semua profesi kesehatan sehingga untuk profesi menjadi tidak spesifik. Lalu yang kedua, penjelasan tentang perbedaan stresor interpersonal dan ekstrapersonal masih dirasakan belum ada perbedaan yang jelas. Serta model sistem Neumann tidak membahas secara detail tentang perawat klien, padahal hubungan perawat klien merupakan domain penting dalam asuhan keperawatan. Seperti itu, Risma. Terima kasih.
stresor dan lingkungan. Terus variabelnya seperti yang tadi ada fisiologis, psikologis, sosial budaya, perkembangan dan spiritual. Nah, dari untuk pengkajiannya itu terdiri dari 5 aspek, yang perkembangan fisiologis, psikologis, sosial budaya dan spiritual. Jadi pengkajiannya itu misalnya di pengkajian perkembangan manusia, misalnya kayak ditanya jenis kelamin, usia, caregiver, pengetahuan tentang penyakitnya. Misalkan penyakitnya itu DM, jadi kayak pengetahuan tentang DM-nya ditanyain, informasi tentang DM, sikap terhadap DM, dan perilaku DM. Terus di fisiologisnya adalah kemandirian, aktivitas, olahraga, sama resiko DM-nya juga ditanyain ke lansianya. Terus di psikologisnya itu ditanya persepsi dia tentang DM, kepuasan lansia tersebut terhadap pelayanan kesehatan, serta kondisi psikologis lansianya. Terus di sosial kulturalnya juga ditanya tentang hubungan sosialisasi, budaya, serta pengobatan tradisional yang pernah ia lakukan. Lalu terakhir di spiritual adalah ditanya tentang agama, pelaksanaan ibadah yang dia lakukan, serta aktif di kegiatan agama atau enggak. Joseph setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok atas pemaparan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Gimana teman-teman, masih adakah yang ingin dipertanyakan atau yang ingin diperjelaskan kepada kelompok? Atau sudah dicukupkan, sudah dipahami? Sudah dapat dipahami. Terima kasih untuk kelompok atas pemaparan materi dan pemaparan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Baik, mari kita apresiasi terlebih dahulu. Saya persilakan untuk kembali kepada kelompok. Dan satu lagi kepada teman-teman, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada kelompok tentang konseptual, konsep gerontik dengan model Henderson? Boleh? Dan saya ingin bertanya kepada kelompok, silakan. Di teori Henderson itu manfaatnya itu kan terlihat kemajuan kondisi pasien yang semula bergantung pada orang lain menjadi mandiri. Nah, sedangkan kan lansia kan banyak yang membutuhkan kan, gak segampang itu ya Bu ya, gak segampang itu lansia itu menjadi mandiri. Nah, cara untuk mengatasinya itu seperti apa? Terima kasih. Baik, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin masih dipertanyakan kepada kelompok? Ketut boleh, Ketut mau bertanya. Ketut mau bertanya, Dew. Boleh, silakan. Ketut izin bertanya kepada moderator. Nah, di model keperawatan Virginia Henderson itu Ketut mau nanya yang bagian kedua. Itu kenapa sering terdapat fokus satu pihak. Nah, itu modelnya tuh kayak gimana? Terus kok bisa terjadi penyembuhan gangguan fungsi fisik semata? Tolong bisa dijelaskan. Boleh diulang pertanyaannya. Nah, di model keperawatan Virginia Henderson, kenapa sering terdapat fokus satu pihak, dan itu kenapa juga bisa terjadi penyembuhan gangguan fungsi fisik semata. Nah, contohnya itu kayak gimana? jadi kenapa penyembuhannya hanya fisik semata gitu? Iya. Terima kasih. Apakah kelompok dapat dipahami untuk pertanyaannya, teman-teman? Saya persilakan untuk mencari jawabannya untuk dipaparkan kepada teman-teman. Stefani mau bertanya, Stef? Boleh loh, Stef, kalau mau bertanya. Belum? Oke. Baik, kepada Novelia silakan mau bertanya. Mau izin bertanya. Tadi kan sudah dijelasin 14 komponen yang menjadi standar yang dijelaskan di Virginia Henderson. Nah, itu tuh bisa jadi standar nggak dikatakan lansianya juga sehat atau enggak? Baik, apakah kelompok dapat dimengerti untuk pertanyaan Novelia? Itu jelas. Itu tuh maksudnya kalau misalkan ke-14 yang terpenuhi gitu atau salah satu gimana? Enggak, jadi kayak
sambil menunggu temannya mencari jawaban, berarti kita lihat ya bahwa Betty Newman dia bicara tentang healthcare system. Manusia adalah sistem terbuka, ya, di mana dia membuka diri dengan manusia-manusia yang lain untuk saling bertukar pikiran, bertukar informasi seperti itu. Sedangkan si Virginia Henderson dia itu memberikan gambaran apa tugas keperawatan di dalam menolong orang, ya. Apakah jadi yang fokusnya keperawatannya pada Virginia Henderson bukan hanya kepada orang yang sakit, tapi juga orang yang sehat, bahkan orang yang akan menuju kematian, begitu ya. Jadi dia sama-sama sebenarnya, cuman Virginia Henderson ini bicara tentang 14 tugas pokok yang harus dilakukan oleh keperawatan, ya. Terus terutama di dalam tadi melakukan pengkajian pada 14 hal, ya. Sedangkan si Betty Newman dia memfokuskan bahwa manusia bisa mengalami sakit bila dia secara bio, fisiko, sosiokultural, spiritualnya agak terganggu, mungkin bagian hanya satu bagian aja, tapi sudah menunjukkan adanya perubahan dari sistem tadi yang harusnya stabil gitu. Sebenarnya ini sama gitu ya kalau kita lihat, benar nggak? Si Betty Newman dengan si Virginia Henderson. Tapi Virginia Henderson ini dia sangat baik karena di dalam pengkajian dia sudah melakukan 14 hal yang harus dikaji. Nah, itu sangat membantu kan di dalam pengkajiannya. Tapi kalau si Virginia Henderson ya dia 14 hal, kalau si Betty Newman dia secara bio, psiko, sosiokultural, spiritual dengan satu sistem di mana sistemnya itu harus bisa dipertahankan, begitu. Ya, silakan. Silakan kelompok mau menjawab pertanyaan. Ya, oke. Ya, kalau Virginia Henderson ini dia menggambarkan gambaran tugas perawat, yaitu apa? Membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi kan ya, membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar. Jadi itu menggambarkan aktivitas dari si perawat tersebut untuk si Virginia Henderson. Modelnya, jadi hasil diskusi kami tentang model konseptual keperawatan genetik menurut Henderson ini, kita itu berbicara, dan itu disampaikan ya, kita tuh berbicara tentang sehat, sakit, dan kematian, dan mati. Terus dikatakan juga tadi pada konsep ini tuh kita lebih Henderson lebih memfokuskan pada peran si perawatnya, bukan hanya sama orang sakit, bukan hanya orang sehat, bukan hanya yang menuju kematian. Nah, karena pertanyaan awal tadi kemajuan dari yang bergantung ke mandiri, berarti si posisi pasiennya kan sakit kan, karena dia bergantung, karena si Henderson sendiri bilang kalau misalkan sakit itu dia bergantung. Nah, jadi kelompok kami tadi diskusinya, jadi pas keadaan si pasien ini sakit kan udah gampang buat, apalagi udah lansia. Nah, jadi sebisa mungkin kita bantu pasiennya seenggaknya sembuh, terus dia bisa memenuhi 14 komponen tadi secara mandiri. Kalau misalkan nggak bisa, berarti kan nggak ada harapan si pasiennya sembuh kan, berarti kematian. Nah, seenggaknya peran kita sebagai perawat itu membantu dia supaya meninggalnya itu damai. Tadi udah jelasin sama Lina. Itu ada yang kita bantu.
Terus yang kedua, pertanyaan dari hasil diskusi kami. Jadi terdapat fokus pada satu pihak. Nah, itu tuh kita fokus sama pasien, sama lingkungannya pasien, sama kesehatan tadi, sama kesehatan lingkungan, sama sehat sakitnya si pasien. Intinya ke situ. Itu yang disebut fokus sama satu pihak. Terus penyembuhan tadi apa? Adanya peningkatan gangguan fisik semata. Nah, berarti ini sama kayak tadi ya. Jadi posisi si pasiennya berarti disakitkan kalau misalkan ada gangguan fisik. Nah, kenapa dibilang semata? Karena tergantung juga kalau misalkan penyakitnya masih ada kemungkinan untuk sembuh, itu kita bisa bantu dia buat sembuh. Itu sama kembali lagi konsepnya. Seenggaknya kalau misalkan nggak ada harapan untuk sembuh, seenggaknya kita bisa bantu pasien untuk meninggal dengan damai. Terus yang ketiga, 14 komponen itu kalau misalkan terpenuhi dikatakan sehat atau enggak. Karena kita lagi belajar tentang model konseptual keperawatan genetik menurut Henderson, dan Henderson sendiri yang bilang kalau misalkan 14 komponen ini harus dipenuhi gitu. Jadi kalau misalkan udah 14 komponen itu terpenuhi, menurut Henderson itu bisa dikatakan sehat. Apakah terjawab? Apakah ada yang ditambahkan? Terima kasih. Baik, kepada teman-teman, apakah masih ada yang dipertanyakan atau ada yang kurang jelas dengan pemaparan jawaban kelompok? Sudah jelas semuanya? Dapat dipahami? Baik, terima kasih. Mari kita apresiasi untuk kelompok. Pemaparan materi dan jawabannya kepada kelompok, saya silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.